doakan. Nah, Bismillah. Jadi kita membahas mengenai bagaimana membangun keluarga ajaib ya. Jadi membangun pribadi ajaib itu adalah pribadi yang selalu ditolong Allah. Dan bagaimana dengan keluarga ajaib? Keluarga ajaib itu adalah keluarga yang mandiri ya. Artinya mandiri dari ketergantungan terhadap manusia. Kalau kepada Allah kita harus bergantung terus ya teman-teman gitu. Karena Allah mengatakan bahwa Allah lebih cinta dengan hambanya yang kuat gitu ya. Jadi kita menjadi pribadi yang kuat itu adalah sebetulnya itu adalah bagian dari fitrah kita sebagai hamba Allah ya. Kemudian di Quran surat Ar-Rod ayat 11 bahwa uh, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu sebetulnya itu adalah dalam kondisi yang sebelumnya kita itu baik-baik saja teman-teman ya. Baik-baik saja. Nah, sampai suatu saat kita melakukan perisai rezeki, dosa akhirnya kita tidak baik-baik saja. Jadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Jadi sebetulnya Allah itu nggak pengen mengubah kita dalam kondisi tidak nyaman itu nggak pengen ya. Allah itu pengennya kita ini semuanya nyaman saja, sehat-sehat saja ya. Keuangannya oke, kesehatannya oke, pendidikannya bagus ya, keluarganya, kemudian sosialnya bagus gitu. Allah tuh pengennya eh, kita ini semuanya ini adalah dalam kondisi keuangannya bagus semua. Bentar, belum muncul ya ininya. Nah, ini ya. Jadi, eh, Alhamdulillah saya bersyukur bertemu dengan Margaret Rizky, ya, kurikulum yang mengajarkan kita untuk memperbaiki akhlak kita. Jadi kalau kita kondisinya sedang tidak baik ekonominya, salah siapa? Salah kita gitu ya. Tapi bukan berarti kita tidak ikhlas dan tidak ridho dengan kondisi ini tidak gitu. Namun kita sebagai manusia, insya Allah, yaitu kan tadi di Quran surat Ar-Rod ayat 11 ya, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi pada dasarnya Allah itu sudah memberikan kita itu cukup kaya raya gitu. Sehat walafiat, pendidikannya bagus gitu. Nah, sorry, kalau kecuali ilmu ya, kecuali ilmu itu harus kita kejar teman-teman ya. Dan dasar dari ilmu itu adalah iman ya. Kemarin kita sudah membahas bahwa dari iman itu pohon, ilmu itu adalah buah ya. Nah, seperti buah tadi itu dia akan turun ya, akan apa sih jatuh ke tanah kemudian berbuah menjadi pohon lagi. Pohon yang keimanannya lebih kuat lagi, lebih banyak lagi ya. Karena orang beriman itu adalah orang yang sebetulnya orang yang beriman itu adalah orang yang bermanfaat, selalu ingin bermanfaat untuk sesama. Makanya Rasulullah mengatakan bahwa eh, tidak sempurna iman kamu kalau kamu tidak mencintai saudaramu, tetanggamu sama seperti kamu mencintai diri kamu sendiri gitu. Sedahsyat itu ya teman-teman. Nah, alhamdulillah di Margaret Rizky kita itu diajarkan untuk hidup barokah ya teman-teman. Untuk hidup berkah. Berkah itu kaya belum tentu berkah, sedikit juga belum tentu tidak berkah ya. Bahkan kadang keberkahan itu muncul dari kondisi yang sederhana, dari kondisi yang tidak terlalu banyak gitu ya. Nah, jadi keberkahan itu adalah nikmat ya. Saya pernah mendengar salah satu ulama yang mengatakan bahwa salah satu keberkahan yang hilang di negara kita itu adalah kalau zaman dulu tuh masing-masing itu punya pohon ya, punya pohon, nanem gitu kan. Jadi suatu saat butuh daun salam nggak usah beli ke warung gitu kan. Tinggal minta ke tetangganya. Butuh salam tinggal minta. Pengen mangga dari tetangganya dapat. Pengen buah apapun, sawo ya, pepaya itu dapat semua dari tetangganya. Itu adalah salah satu ciri hidup yang berkah, ya teman-teman. Itu adalah salah satu ciri yang hidup yang berkah. Dan entah mulai kapan ya akhirnya kita itu hidup di kota besar ya yang masing-masing nggak sempat nanam pohon gitu loh
Itu. Makanya di Islam itu ketika kita menanam pohon, Masya Allah, sebisa mungkin kita menanam pohon ya teman-teman ya. Minimal dari pohon itu kita bisa memberikan sedekah oksigen ya. Teman-teman kalau kita tahu, kalau misalnya kita bisa melihat oksigen, kita itu kita itu apa namanya rebutan oksigen. Gitu loh. Ya Allah ya. Kita ini sebetulnya tidak seimbang antara pohon dan jumlah manusia di atas muka bumi gitu ya. Beda dengan zaman dulu ya, waktu zaman masih apa namanya banyak perkebunan gitu ya. Itu free, oksigen itu banyak. Nah, makanya sekarang itu begitu banyak kejadian penyakit ya yang tidak kita duga ya. Salah satunya ya salah siapa? Salah kita ya. Kita tidak mau menanam pohon. Itu minimal sedekah oksigen. Apalagi kalau pohonnya menghasilkan buah. Nah, dari pohon yang menghasilkan buah inilah kehidupan kita bisa menjadi berkah, kita bisa berbagi kepada tetangga gitu. Nah, bukan berarti saya apa namanya ya kehidupan di perkotaan itu bagaimana bukan bukan berarti ya. Ya, cuma saya ingin berbagi bahwa sesuatu hal yang perlu kita kejar itu adalah keberkahan. Kita perlu bersyukur hidup dimanapun ya. Kalau orang di kota, seolah-olah gini loh teman-teman ya. Orang yang tinggal di kota itu wajib kaya. Itu wajib kaya. Itu harus punya uang gitu loh. Karena segala sesuatu dinilainya dengan uang. Minta tolong orang, ya kan? Tadi kan beli salam, bumbu dapur harus pakai uang. Memang di satu sisi itu bisa membuka lapangan pekerjaan, ya kan gitu. Adanya jual beli. Tapi di sisi lain akhirnya yaitu ada nilai keberkahan yang berkurang gitu ya. Begitu teman-teman, yaitu pembukaan dari saya. Baik, kalau ada pertanyaan silahkan diajukan ya, melalui chat boleh ya, melalui angkat tangan juga boleh teman-teman ya, gitu. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jadi teman-teman izin ya kita melanjutkan membahas mengenai impian keluarga ajaibnya. Besok kita berkumpul lagi di Ikrom ya, di Ikrom bersama Ustadz Nasrullah, pengajian Rabu malam gitu ya. Alhamdulillah Bunda Azizatul mau Bunda Azizatul. Assalamualaikum. Jadi sebisa mungkin ini adalah free ya teman-teman gitu loh. Pertemuan-pertemuan ini adalah free. Ayo kita manfaatkan untuk mengecas diri kita supaya apa? Supaya kita menjadi pribadi yang kuat ya, pribadi yang kuat ya, pribadi ya Allah mengatakan bahwa Allah lebih suka dengan pribadi yang kuat dibanding pribadi yang tidak kuat gitu ya. Dan sebetulnya kita sudah banyak belajar dari sejarah bahwa 9 dari 10 sahabat Rasulullah itu mereka adalah orang. Nah, kita sekarang sedang mempelajari bagaimana sih caranya orang-orang zaman dahulu itu hidup kayanya seperti apa, gitu ya teman-teman. Nah, kembali ke tema impian membangun keluarga ajaib ya. Keluarga ajaib ya. Keluarga ajaib itu yang pasti adalah keluarga yang selalu ditolong Allah ya. Dan secara manusia itu bisa menilainya keluarga ajaib itu adalah keluarga yang mandiri, keluarga yang kuat keuangannya, kuat kesehatannya, kuat ilmunya, ya ilmunya cukup dan kuat juga sosialnya, ya. Kita nantikan di yaumil akhir, ya. Allah mengatakan bahwa simpan akhirat di depanmu, dunia di belakangmu. Kenapa? Karena perjalanan kita menuju akhirat itu masih panjang, teman-teman ya, masih panjang. Nanti di akhirat dan kita dunia dan akhirat itu kita itu satu sama terhubung teman-teman ya, tidak 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 terlepas gitu loh. Bukan berarti kalau kita misalkan
fokus ke akhirat, nanti dunianya tidak terurus, tidak ya. Kita banyak belajar dari para motivator bahwa orang-orang sukses itu adalah orang yang fokus pada tujuan akhir ya. Kebayang kalau teman-teman misalnya misalnya mau ke pasar lah, gampangnya mau ke pasar, tapi pasarnya tidak dekat, tapi teman-teman tidak fokus bahwa saya ke pasar mau belanja ini itu gitu loh. Ya pasti itu motivasinya tidak akan kuat gitu loh. Itu akan balik lagi ke rumah dan tidak terwujud itu ya. Jadi dan kita fokus perjalanan kita ini di dunia ini hanya sebentar ya teman-teman, kita fokus ke akhirat. Di akhirat itu ada namanya di padang mahsyar ya, di padang mahsyar itu ada beberapa golongan yang Allah lindungi. Siapa aja itu adalah umarah yang adil, kemudian ulama yang takut pada Allah, kemudian orang yang diajak berzina tapi tidak mau, ya anak muda yang diajak berzina tapi tidak mau, kemudian orang yang hatinya terpaut pada masjid, kemudian orang yang ingin bersedekah tapi tidak ingin diketahui oleh orang lain, gitu. Gitu. Jadi itu adalah orang-orang yang nanti di yaumil akhir ya apa namanya akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, silahkan teman-teman kira-kira mau ambil peran di mana gitu ya. Nah, di Islam sendiri Allah mengatakan bahwa di Quran surat Al-Baqarah alladzina alhamdulillah, Allah mengatakan kepada malaikat bahwa Allah akan menciptakan khalifah fil ardi. Ya, itu adalah manusia. Artinya kalau khalifah itu pemimpin, pemimpin di atas pemimpin. Nah, artinya nggak mungkin kita langsung menjadi khalifah sebelum kita menjadi leader dulu, ya. Dan salah satu seorang leader itu adalah tadi kuat, ya. Nah, dengan kita menjadi membangun keluarga ajaib ini, keluarga yang keuangannya sehat, keuangannya bagus, kesehatannya bagus, pendidikannya bagus, sosialnya bagus, diharapkan tercetaklah banyak leader di keluarga Islam. Begitu ya teman-teman. Nah, kemarin kita membahas mengenai pondasi-pondasi bagaimana membangun keluarga ajaib ya. Sebetulnya tetap ada 4 pondasi ya teman-teman, yaitu ada pondasi keuangan, kesehatan, pendidikan, dan sosial. Nah, saya akan membahas malam ini tentang keuangan ya. Teman-teman masih ingat ya materi kemarin bahwa ada 2 kantong, ada 4 kantong ya. 4 kantong, 2 kantong atas dan 2 kantong di bawah. Masih ingat ya? Gitu. Nah, kira-kira teman-teman itu masuk kantong atasnya nih, kantong kanan atas ya. Uang kanan atas, cash flow-nya, arus uangnya, teman-teman mengalirnya kemana? Langsung ke bawah atau sempat mengisi kantong kiri atas? Nah, kalau teman-teman semua langsung ke bawah ya, bawah itu isinya tentang beban dan liability. Beban dan liability. Beban itu artinya pengeluaran ya, pengeluaran yang langsung habis bis tidak bersisa. Tidak ada bekasnya, teman-teman ya. Sedangkan liability itu adalah hutang atau amanah gitu. Nah, ini kalau kita arus uang kita langsung ke bawah, berarti kita adalah orang-orang masa lalu, teman-teman. Ya. Kita mengeluarkan uang itu bukan untuk masa depan, tapi untuk masa lalu. Paham nggak, teman-teman? Ya. Tapi kalau kita pengen menjadi pribadi masa depan, kita harus menyimpan uang ada di kantong atas. Ya, atau menjadi aset atau menjadi investasi atau aset. Begitu, teman-teman, ya. Jadi begitulah cara kita supaya kita menjadi orang kaya. Itulah cara jadi pribadi keluarga yang kuat keuangannya kita. Nah, ini beban atau liability kantong bawah itu contohnya seperti rumah yang ditinggali atau mobil yang dinaiki ya. Rumah yang ditinggali tapi tidak produktif ya. Artinya ya apa namanya? Kan kemarin kita ngebahas ya bahwa anak-anak kita ini adalah aset. Anak-anak kita ini bukan berada di kantong bawah, tapi ada di kantong atas. Nah, kalau kita berhasil mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang ajaib, ya, maka rumah yang kita tinggali
bukan lagi menjadi beban atau liability, tapi menjadi aset, teman. Mohon izin saya minum dulu ya, teman-teman ya. Ya, jadi teman-teman gitu ya. Ini saya mirroring ya. Yang kanan yang ini, teman-teman. Harus disclaimer dulu. Nah, jadi kira-kira gimana nih teman-teman? Pengen nggak teman-teman menjadi pribadi yang kuat keuangannya? Mungkin kita ngomongin kesehatan nanti ya, di akhir weekend mungkin ya. Gitu. Coba saya pengen tahu nih teman-teman. Pengen nggak yang punya keuangannya oke? Keluarga dengan keuangan yang bagus. Oke, saya tunggu respon teman-teman. Sangat pingin Mbak Ria, Alhamdulillah. Terima kasih Bunda Lestari. Yang lain bagaimana? Bunda Asmun, Assalamualaikum. Bunda Azizatul, Bunda Ed. Bunda, Warahmatullahi wabarakatuh. pengen nggak kita menjadi keluarga kita ajaib? Ya, jadi Pingin. keluarga kita ajaib itu adalah kita harus kuat dalam 4 hal. Ya. Kuat keuangan, kuat kesehatan, ya kesehatannya bagus, ya. Makanya dikir pagi itu kan sehat walafiat. Kemudian pendidikannya juga bagus ya, dan sosialnya juga bagus. Pengen, Alhamdulillah. Terima kasih Bunda Eti. Baik, insya Allah yang lain juga pengen ya, gitu. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah ini, teman. Karena sifat manusia itu, teman-teman, saya punya sahabat ya, saya punya sahabat. Kalau teman-teman mungkin sering mendengar, kalau teman-teman lagi nonton YouTube tuh tiba-tiba muncul iklan sidak, sidak tentang Al-Quran ya. Di situ ada Kiai Beben ya, itu teman saya. Kemudian Dr. Andika Setiawan, beliau adalah founder Muslim Billionaire, itu teman saya juga. Nah, suatu saat Dr. Andika tuh ngobrol-ngobrol sama Ustadz Fatih Karim, ya, Ustadz Fatih Karim. Nah, itu bercerita tentang apa? Oh, sama Ari Untung juga waktu itu ya. Jadi itu bercerita tentang gini, dok, gimana ya dok ya? Dokter ini dari keluarga yang mapan gitu loh, keluarga orang kaya. Kok bisa ya, bisa mempertahankan kekayaan orang tua? Gitu. Karena manusia itu rutenya biasanya orang tuanya prihatin, anaknya kaya, gitu ya. Kalau orang tuanya prihatin, terus anak bisa mengajarkan anak-anaknya prihatin ya, dia akan menjadi orang yang sukses. Tapi begitu orang tuanya si anak ini udah jadi kaya ya, udah jadi kaya, dia tidak ingat mengajarkan prihatin lagi ke anak-anak gitu loh. Akhirnya anak-anaknya menjadi anak-anak yang tidak kuat, teman-teman. Paham nggak? Bener nggak? Nah, inilah yang terjadi dengan adanya Gen X yang melahirkan generasi strawberry dan generasi apa namanya burger gitu. Coba, bener nggak? Bener, iya kan, betul itu. Kalau anak-anak kita dan kita pun mungkin kita pun kalau saya itu apa ya? Ya itu juga terjadi di diri saya ya. Bapak, qadarullah, kakek itu orang-orang kaya ya, penguasa tanah lah di Cirebon gitu. Nah, terus tapi ke bapak saya itu orang yang nggak prihatin, teman-teman. Orang yang nggak prihatin. Sehingga dia itu tidak tidak begitu punya anak ya, dan saya itu termasuk anak yang nomor 9. Saya dari keluarga besar ya, teman-teman. Saya dari keluarga besar ya. Oh ya, perkenalkan diri dulu. Perkenalkan diri, saya Khairia Idris ya teman-teman. Saya 16 tahun menjadi mata dan telinga pemerintah ya, menjadi ASN. Saya lahir dari keluarga yang sederhana ya, keluarga yang sederhana karena bapak itu sebenarnya kaya tuh, tapi begitu punya anak saya nggak punya apa-apa, teman-teman. Gitu, nggak punya apa-apa. Jadi saya sempat pernah berada dalam kondisi
mau silaturahmi ke keluarga bapak tuh malu gitu loh. Karena mereka semua kaya-kaya dan eh, apa namanya, saya maunya minder gitulah ya gitu. Nah, alhamdulillah di situ saya jadi banyak belajar ilmu agama juga gitu ya. Dan saya juga jadi banyak belajar psikologi dan sosiologi gitu. Dan memang jadi rutenya kayak gitu. Jadi rata-rata juga memang teman-teman juga mungkin yang dulu nih, dulu teman mainnya anak orang kaya gitu kan gitu. Sekarang itu pasti di bawah ekonominya, rata-rata di bawah teman-teman. Ya nggak gitu. Tapi kalau teman-teman ya yang dulu dididik sama orang tua untuk hidup prihatin ya, untuk hidup penuh dengan empati, sekarang itu rata-rata menjadi orang-orang kaya, orang-orang yang mapan secara keuangan gitu ya. Jadi apa namanya, penting penting untuk kita tadi, ternyata ilmu ilmu menjadi kaya supaya tetap menjadi kaya itu penting gitu teman-teman. Dan itu tidak ada di sekolah-sekolah teman-teman ya. Di sekolah saya aja Bunda, saya itu seorang ekonomi ya, saya seorang akuntan. Saya belajar ekonomi 5 tahun ya, akuntan 5 tahun, kemudian saya praktek di dunia di bidang perekonomian juga 16 tahun ya. Saya yang mengajarkan bagaimana caranya penduduk Indonesia orang kaya. Bunda bisa cek apa, orang-orang yang kuliah di bidang ekonomi ya, mereka diajarkan nggak cara menjadi kaya? Itu bah itu hanya orang-orang ya, dunia 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 pendidikan kita ini mulai dari SD, SMP, SMA, judulnya doang, nanti aja jadi ahli ekonomi. Tapi ahli ekonomi doang, tapi nggak punya duit teman-teman, nggak punya uang ya. Ya cuma jago teori, jago menganalisa, tapi tidak pandai mengelola uang. Wow, keren. Saya merasa, hah, ini kalau kayak gini gimana nih pembangunan SDM di Indonesia? Begitu, teman-teman. Ceritanya seperti itu. Dan sampai alhamdulillah akhirnya saya resign dari mata dan telinga pemerintah karena saya pengen mengabdi ke masyarakat. Saya merasa sudahlah, saya kerja juga tujuannya uang, saya pengen banyak menuntut ilmu, saya pengen belajar birokrasi dari dalam ya semua. Alhamdulillah saya masuk ke berbagai macam perusahaan ya. Saya juga dipanggil di Pertamina juga, di Pertamina setahun saya juga mempelajari birokrasi di sana juga. Selanjutnya saya ingin mengabdi kepada masyarakat ya. Itu jadi rutenya itu adalah ke untuk membangun keluarga ajaib itu adalah keuangan, kesehatan, pendidikan dan sosial. Dan sekarang saya pengen bergerak menjadi seorang sosiopreneur, orang yang peduli kepada sosial ya, orang yang peduli kepada sosial. Kalau memang Allah memberikan rizki, ternyata misalnya saya punya bisnis, kemudian bisnis saya berhasil, ya alhamdulillah ya kan. Tapi berarti kan keuangan saya bertambah ya kan gitu. Tapi yang diutamakan saya adalah saya pengen peduli kepada sosial gitu teman-teman ya. Nah, itu yang saya rasakan. Jadi, oh ya mohon izin yang baru bergabung, kemarin kita membahas mengenai fondasi-fondasi keluarga ajaib ya. Nah, malam ini kita membahas fokus mengenai keuangan ya teman-teman ya. Ya, melanjutkan mengenai kantong atas ya. Bagaimana membangun aset. Nah, ini penting banget. Ini adalah ilmu bagaimana caranya supaya teman-teman menjadi orang kaya. Ya. Kira-kira teman-teman pengen jadi orang kaya? Coba yang pengen jadi orang tulis ya. Pengen, no? Ya, Bunda, saya nggak mau jadi orang kaya. Katanya kayak siapa namanya sahabat Abdurrahman bin Auf itu katanya orang itu kan orang paling kaya, sahabat paling kaya, masuk ke surganya ini Lama. merangkang gitu. Sebetulnya itu adalah candaannya Rasulullah kepada Abdurrahman bin Auf teman-teman. Ya, gitu. Ya kita sejarah membuktikan bahwa 9 dari 10 sahabat Rasulullah itu adalah orang-orang kaya teman-teman. Gitu. Jadi
tadi juga kita sudah membahas ya Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yaitu sebetulnya adalah kondisinya sebenarnya kita itu sudah kaya, mapan, kesehatannya bagus ya, sosialnya oke ya. Hanya karena kita kurang ilmu ya, akhirnya kita seperti ini gitu. Nah, sekarang kita sedang belajar ilmu bagaimana caranya kita menjadi keluarga yang kaya gitu, keluarga yang kuat ekonominya gitu teman-teman. Kemudian di Quran surat Nuh juga ya, Allah sudah jelas-jelas wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah sudah jelas-jelas akan memberikan kita harta ya. Kemarin kita sudah membahas, berarti itu adalah tentang harta active income dan passive income ya. Jadi Masya Allah, Allah itu adalah pakar ekonomi teman-teman ya. Gitu. Nah, fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafaru. Jadi caranya adalah kita istighfar, kemudian menurunkan garis kebenaran, dan kita mengatakan, ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar ya Allah. Nah, saya siap belajar ini, di situ adalah masuk ilmu. Ya, jadi penting banget ya. Membangun keluarga ajaib itu adalah, keluarga yang kuat ekonominya, kuat kesehatannya, kuat ilmunya, dan kuat sosialnya. Gitu ya teman-teman. Kenapa kita perlu kuat sosial? Oh, tidak ada suaranya? Ada Bu, ada. Alhamdulillah. Bunda Lestiati mungkin coba dicek sinyalnya Bunda. Terima kasih. Dan Artinya apa sih tadi saya mau bilang apa ya? Artinya sebetulnya udah jelas-jelas Allah tuh pengennya kita kuat gitu. Lah bagaimana nggak mungkin kita Allah nggak pengen kita kuat, orang Allah mengatakan bahwa Allah akan menciptakan kalian itu sebagai khalifah fil ardi. Nggak mungkin seorang khalifah itu kondisinya lemah, kondisinya tidak kuat teman-teman. Jadi kalau kita belum kaya, salah siapa? Salah kita. Tapi bukan berarti kalau kita miskin, berarti itu dong Bunda. Bukan, bukan. Berarti kalau kita miskin, berarti kita belum saya. bukan seperti itu ya. Au khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Maksudnya adalah supaya kita itu tambah terus ilmunya digenjot terus nih. Ya, makanya ilmu itu harus dikejar. Ya, makanya kita mengatakan bahwa ilmu itu kita menuntut ilmu ya. Ilmu itu harus dikejar. Ilmu itu seperti binatang buruan, harus kita kejar. Mobilitasnya tinggi ya. Dan kita harus punya tools untuk mengejar binatang buruan itu, dan kalau sudah dapat diikat ya, diikat, ditangkap, diikat gitu. Nah, baru kita bisa merasakan manfaat itu teman-teman, manfaat ilmu tersebut ya. Nah, kembali ke yang membedakan orang belum kaya dan orang kaya itu adalah di aset dan liability ya. Orang yang tidak kaya itu mengeluarkan uang itu untuk masa lalu. Apa? Uang untuk masa lalu apa? Pengeluaran ya. Yang kantong bawah itu adalah untuk masa lalu, bukan untuk masa depan. Dan orang kaya itu adalah fokus ke masa depan. Itu ya. Jadi dia fokus ke kantong atas. Kantong atas yaitu investasi dan begitu ya teman-teman. Nah, investasi aset apa aja? Oke. Itu properti yang disewakan atau emas dan logam mulia. Ya. Namun kita akan membahas sesuatu yang mudah dulu. Saya tanya ke teman-teman. Teman-teman pengen nggak kalau punya uang nih, teman-teman pengennya eh, masuk ke kantong bawah atau kantong atas? Atas. Iya, betul. Kita pengennya masuk ke kantong atas, ya kan? Nah, kantong atasnya kira-kira teman-teman pilih mana? Yang mudah atau yang tidak mudah? Yang mudah atau tidak mudah? Pengen yang mudah atau yang tidak mudah? Yang tidak mudah. Mudah. Ya, ya kan? Yang pastinya yang mudah dulu. Apa? Yang mudah itu adalah emas. Properti bagus nggak? Bagus. Properti bagus, bagus sekali. Namun disarankan untuk membeli propertinya tidak boleh pinjam. Nggak boleh minjem. Kalau kita membeli properti melalui KPR, berarti kita itu masuk kantong bawah lagi. Paham ya teman-teman? Ya. Ya. Kita pengen beli properti
Jadi kantong atas itu kan ada emas dan properti, ya kan? Kalau kita pengen beli properti, harus dalam bentuk cash. Gimana caranya kita mengumpulkan emas dan logam mulia? Sampai sini paham teman-teman ya? Ya, Coba silakan. paham, Atau ada yang belum sepakat dengan kalimat ini, teman-teman? Boleh. paham, Paham ya? Nah, paham. jadi bayangkan kalau kita apa namanya membeli properti dari emas atau logam mulia, kita tuh seperti ibarat perusahaan ya. Kita tuh seperti punya dana cadangan atau investasi untuk jangka panjang, teman-teman. Begitu. Dan ya alhamdulillah di Magnet Rizki ya kita diajarkan untuk berjamaah, untuk bagaimana caranya memiliki emas logam mulia secara berjamaah. Mungkin teman-teman di sini sudah ada yang menjadi anggota ya. Silahkan nanti teman-teman diskusi dengan wakil resminya begitu. Jadi jadi intinya saya terbuka ya. Saya terbuka kepada teman-teman. Intinya saya ingin melakukan sharing gitu ya. Saya tidak ini. Oke. Nah, kira-kira bagaimana nih? Bagaimana sih Mbak Ria caranya? Gini, Bunda. Saya ini adalah mantan wanita karir ya, yang berangkat pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, pantatnya pegel-pegel, punggung pegel-pegel, pantat peot-peot, terus potong pajak ya, dan prikitiu gitu lah ya. Empat berapa P itu banyak banget ya kan gitu. Kemudian, nah, alhamdulillah eh, saya banyak 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 belajar untuk hidup konak kecil. Tapi ada beberapa teman yang belum belum eh, kalau teman-teman sempat pernah dengar cerita salam Mbak Caridem keren Indramayu keren Wong Indramayu. Nah apa namanya eh, cerita tentang soal seorang wanita yang bernama Mawar ya, bernama Mawar ya, di perusahaan elit, di perusahaan migas teman-teman ya, sudah kerja puluhan tahun tapi nggak punya aset, nggak punya kantong atas teman-teman ya. Hidup ternyata pengeluaran penghasilannya masuknya kantong bawah semua. Ada satu-satunya aset yang menurut dia aset itu adalah mobil. Untung dia sempat beli mobil dan itu pun mencicil. Wow, keren ya. Paham nggak? Ini yang saya bilang tadi keberkahan. Ya. Jadi untuk teman-teman yang nggak kerja ya atau yang apa belum karyawan ya jangan kecil hati gitu. Semuanya bisa, semuanya kita bisa menjadi orang kaya teman-teman. Gitu. Bahkan kalau kita punya bisnis ya, insya Allah itu adalah berkah. 9 dari eh, apa pintu keberkahan itu banyak di perdagangan. Gitu ya teman-teman ya. Oh, saya belum punya kantong atas, Masya Allah. Bunda Ella, ini Bunda Ella ini sama kayak seperti saya, Bunda. ASN juga, gitu. Ayo Bunda, taubat holik ya Bunda. Bismillah, semoga dengan hadirnya persoalan ya. Ini, Bunda Ella sedang mendownload keajaiban dari Allah dan memunculkan energi berlian, ya. Memunculkan energi berlian terus-menerus dari dalam tubuh kita ya. Kita terus menjadi pribadi plus 6 ya. Insya Allah nanti dengan ajaib Allah berikan kantong atas Bunda terisi sama Allah gitu ya, diisi. Nah, atau untuk teman-teman yang masih memiliki amanah, nah begini caranya baginya ya. Pertama adalah buat prioritas dalam mengelola keuangan gitu. Prioritas. Kemarin kita sudah membahas ya, apa itu prioritas? Prioritas itu adalah yang penting dan mendesak. Sesuatu hal yang penting itu belum tentu menjadi prioritas kalau tidak mendesak. Nah, ya. Menurut teman-teman memiliki aset investasi untuk masa depan
itu mendesak nggak menurut teman-teman? Menurut teman-teman, memiliki aset kantong atas itu penting nggak? Penting ya, pasti ya, gitu. Pertanyaannya mendesak nggak? Menurut teman-teman, mendesak nggak? Kita memiliki kantong atas, aset atau investasi atau dana cadangan. Menurut teman-teman mendesak nggak? Penting dan mendesak. Betul, Bunda Aziza. Setuju. Ya, itulah prioritas. Jadi prioritas itu segala sesuatu yang penting dan mendesak. Ya, kalau penting tidak mendesak, berarti bukan prioritas, teman-teman. Jangan sampai kita ini insan magnet rezeki itu insan yang hati-hati dengan perisai rezeki. Di dalam hal keuangan, mengelola perisai rezeki, salah satu perisai rezeki itu adalah tidak melakukan prioritas keuangan, ya, dan akhirnya dia mudah terjebak ke dalam hutang atau amanah, kantong kiri bawah itu. Ya, kalau kita mengeluarkan uang untuk kantong kiri bawah, ya itu berarti kita bukan menjadi pribadi masa lalu. Padahal kita pengen menjadi pribadi masa depan, teman-teman. Begitu. Paham ya, teman-teman? Jadi penting dan mendesak gitu. Kalau kita masih punya amanah, nggak apa-apa. Niatkan, ya, gini. Pertama, bikin prioritas dalam mengelola keuangan, ya. Jadi Bunda bikin list yang penting dan yang mendesak. Gitu. Bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Keinginan itu menurut Bunda, nah inilah yang penting. Cara membedakan keinginan dan kebutuhan itu adalah di kata mendesaknya itu. Mungkin kalau mengatakan penting, semua juga penting. Bu, aku mau beli, anak-anak minta beli ini, itu mungkin bagi mereka penting gitu. Ya, tapi apakah itu mendesak? Nah, kalau yang keinginan, mungkin itu adalah keinginan itu adalah sesuatu hal yang mungkin menurut teman-teman penting, tapi tidak mendesak. Nah, sedangkan kebutuhan itu adalah penting dan mendesak. Jadi prioritaskan pengeluaran uang kita, ya, kantong atas, kanan atas itu mengalir kepada sesuatu hal yang penting dan mendesak. Gitu, ya. Nah, yang ketiga itu miliki aset bukan beban. Utamakan fungsi bukan gengsi. Nah, cerita Mawar tadi, ya, padahal gajinya itu puluhan juta, teman-teman. Orang yang kerja di migas itu nggak mungkin gajinya nggak besar, ya, gitu. Tapi termakan oleh gengsi. Apa? Beli beli tas bermerek, ya kan, biasanya seperti itu. Kemudian duduknya di kafe kalau di yang depannya S belakangnya K gitu kan, yang gambarnya warna hijau gitu kan, satu kopi aja itu kan harganya 50.000, teman-teman. Gitu, ya. Kalau memang kita membutuhkan penting dan mendesak di situ nggak apa-apa gitu, tapi jangan itu dijadikan lifestyle, ya. Duduk di kafe, ya, minum-minum kopi, yang harganya itu wow, wow keren gitu, ya. Dan padahal itu gulanya tinggi banget, ya. Sudah kita mengeluarkan uang besar, gulanya juga tinggi. Nanti kita kapan-kapan membahas mengenai gula, ya. Karena gula itu, ya, teman-teman, sebetulnya itu seperti narkoba itu. Jadi gula itu perlu kita hindari, ya. Seharusnya nih makanan-makanan yang ada di luar, ya, di jajanan-jajanan anak-anak itu yang bisa dalam tanda kutip, ya, membuat tidak sehat itu adalah gula. Dan gula itu sifatnya edik, ya. Edik, apalagi gula yang sifatnya gula apa sih namanya, biang gitu. Jadi eh, jadi mereka yang terbiasa makan gula, kalau nggak makan gula ngerasa nggak enak gitu. Sama seperti MSG, ya, gitu. Apa namanya, MSG itu adalah bagian dari garam, ya. Jadi tubuh kita ini yang menyebabkan tubuh kita tidak sehat ini adalah gula yang berlebihan dan garam yang berlebihan, gitu, teman-teman, ya. Nah, garam ini ada di pengawet juga, ada di pewarna, ada di penyedap gitu. Ada di perasa, ada di pengembang, itu adalah garam, teman-teman. Gitu, yang membuat kita tidak sehat. Nanti kita bahas, ya, gitu. Nah, itu adalah perisai rezeki kita juga tuh. Banyak sekali perisai-perisai rezeki dalam bidang ilmu yang tidak kita kuasai gitu. Kita hidup aja
Kita tidak paham bagaimana caranya menjaga aset nih. Tubuh kita ini kan aset ya teman-teman ya. Ini tubuh kita ini dipinjemin sama Allah ya. Kita ini yang kita miliki hanya ruh, teman-teman. Ya, yang kita miliki hanya ruh. Tubuh kita ini adalah pinjaman, ya. Suatu saat akan diminta sama Allah, gitu. Ketika kematian menjemput, udah putus hubungan dengan tubuh kita ini yang terus berlanjut kita. Oh, dahsyat ya, teman-teman. Gitu. Jadi ya semoga makanya tadi uh, Alhamdulillah kita bertemu dengan Margaret Rizky ya. Kita penting sekali untuk kita belajar ilmu itu adalah supaya iman kita kuat gitu ya. Bukan untuk menaikkan garis kebenaran tapi justru untuk menurunkan garis kebenaran. Gitu ya teman-teman ya, gitu. Nah, tadi tapi utamakan fungsi bukan gengsi ya. Nah, generasi di bawah kita ini generasi yang jujur ya. Generasi Y, generasi Z ya, mereka adalah generasi yang jujur, generasi apa adanya. Makanya sekarang itu rumah juga kan bangunannya nggak besar-besar, tapi ya mini-mini gitu kan, sesuai dengan Gen Z gitu, gen di bawahnya. Kemudian ada beberapa generasi di bawah kita yang menikah nggak mau rame-rame. Yang pengen rame-rame siapa? Yang pengen rame-rame itu kita biasanya Gen X gitu ya. Nah, yang Gen Z itu pengennya malah udahlah langsung ke KUA aja, langsung terus udah kita balik lagi gitu ya. Simple ya. Gitu. Nah, alhamdulillah ya itu sebetulnya adalah fitrah yang Allah berikan kepada kita manusia ya. Karena sebetulnya Allah itu membuat kita menjadi khalifah fil ardi itu diberikan kita kecerdasan. Kita diberikan kecerdasan oleh Allah namanya kecerdasan kembali kepada fitrah. Ya, kembali kepada fitrah. Makanya ketika teman-teman merasa tidak nyaman ya. Nah, di Magnet Rizky kita itu harus 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 lepas, harus bahagia tanpa syarat. Kita tidak boleh sedih. Nah, kalau sedih berarti ada sesuatu dalam fitrah kita yang sedang tidak baik-baik saja gitu. Dan itu akan menjadi perisai rezeki kita gitu. Boleh sedih tapi sebentar saja langsung kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menjadi menjadi ibaratnya tuh menjeruk nipisi ya, menjeruk nipisi gitu. Jadi insan MR itu bukan berarti nggak boleh sedih ya, boleh sedih tapi nggak boleh berlarut-larut gitu ya, karena kalau berlarut-larut nantinya jadi jeruk nipis ya, jeruk nipis. Kita tidak RFF, padahal kita harus RFF gitu teman-teman ya. Gitu. Nah, kembali jadi ini ya caranya mengatur keuangan itu adalah kita menentukan prioritas. Apa itu yang prioritas? Itu adalah segala sesuatu hal yang penting dan mendesak ya. Bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Kemudian kita miliki aset ya, bukan beban. Kita utamakan fungsi bukan gengsi. Nah, ini komposisi pengeluaran ini adalah sebetulnya ini zakat, infak, sedekah ini adalah ini yang saya warnain merah. Ini adalah artinya dia ini ya Bunda, ada di atas, ada di ada di kantong atas. Nah, ini ada di kantong atas. Nah, ya. Ini adalah kantong bawah. Biaya hidup dan kewajiban itu adalah kantong bawah. Nah, jadi kalau misalkannya Bunda penghasilan Bunda 5 juta. Nah, 5 juta yang menjadi amanah itu maksimal 5 juta dikali 30%, berarti 1,5 tuh. 1,5 ya. Biaya hidupnya 60%. Sebisa mungkin dipepet hanya 40%. Jadi yang kantong bawahnya, kantong bawah kanan ya, sebisa mungkin 40% aja. Ya misalkan pertengahan 50% lah. Jadi kalau penghasilan 5 juta gimana caranya yang pengeluaran kita untuk belanja sehari-hari itu
maksimal 2,5 juta gitu. Untuk belanja, untuk apa namanya, untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari lah gitu. Nah, kan zakat ini bukan di kantong atas, di kantong bawah. Tuh. Sedekah ini masuk ke kantong bawah, artinya mengurangi jatah pengeluaran kita, ya. Karena merasa memang sudah menjadi kewajiban kan, gitu. Kita ngasih orang tua, ya kan. Kemudian kita sedekah tiap subuh, sedekah subuh itu kan bisa juga diatur dari apa namanya, uang belanja yang kita kurangin sehari minimal 1.000 lah, misalnya gitu, kita kurangin, gitu ya. Jadi atau sebisa mungkin gimana caranya kita bisa sedekah subuh seminggu tuh minimal 10.000 gitu, ya teman-teman ya. Gitu. Nah, artinya untuk rutin disiplin, nah ini nih minimal penghasilan Anda untuk menabung emas ya, kantong kiri atas, itu minimal 10%. Jadi kalau teman-teman punya penghasilan kotor 5 juta, ya 10% dari 5 juta berapa? 500.000. 500.000 itu harus disiapkan, diwujudkan dalam bentuk emas. Kenapa harus emas, Bunda? Kenapa kalau ditabung aja di bank gimana? Bunda, teman-teman ya, uang kita yang ada di bank itu bukan tabungan. Bukan. Itu adalah cash flow. Apalagi kita sudah punya ATM. Itu gampang. Gesek sana, gesek sini. Mudah ya. Jadi uang kita yang di bank itu belum masuk ke kantong kiri atas. Masih di sini. Nah, sebisa mungkin kita perlu kerangkeng nih ya. Karena di Magret Rizki kita diajarkan bahwa uang itu seperti kuda liar, harus dikerangkeng. Ya, kalau kita berhasil mengkerangkeng dan mengatur uang, maka si kuda ini akan membantu mewujudkan keinginan kita. Tapi kalau tidak, kita yang akan mengikuti dia. Jadi pentingnya kita mengkerangkeng uang. Mengkerangkeng uangnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk emas. Ya. Kenapa harus emas? Jangan rupiah ya teman-teman, jangan rupiah. Ya. Itu masih di sini kalau rupiah. Ya, kita harus membedakan di sini. Kalau di sini dalam bentuknya properti atau emas atau dinar. Gitu. Paham ya teman-teman ya? Nah, mana yang perlu diprioritaskan? Yang perlu diprioritaskan itu adalah ini dulu. Kantong kiri atas dulu, bukan yang bawah dulu. Jadi kalau penghasilan Bunda 5 juta, harus dikeluarkan dulu tuh 500.000 untuk masuk ke emas. Itu cara orang kaya. Itu cara orang kaya, Bunda. Ya, jadi harus dimasukkan, diprioritaskan kantong atas. Kantong kiri atas dulu, ya. Sedangkan bawah, insya Allah, Allah akan mencukupi. Begitu, teman-teman. Ya. Nanti, bahkan bisa loh, mulai dari gini. Mulai dari kita misalnya belanja. Belanja di warung itu jangan tiap hari. Seminggu 2 kali atau seminggu sekali aja. Kita rata-rata punya kulkas kan, taruh di kulkas itu. Terus belanjanya boleh nggak usah pagi, ya apalagi yang kerja ya, yang kerja itu kan kalau pagi itu kan buru-buru gitu kan, mungkin sudah agak siang-siang gitu kan, itu biasanya kan tukang sayur itu senang kita belanja siang karena menghabiskan jatah jualan dia pada saat itu gitu. Dan kalau kita belanja di tukang sayur itu Bunda, jangan mikir mau masak apa, jangan ya. Kita belanja apa yang kita lihat, udah kita beli. Kita misalnya kita jarang beli labu siam, berarti kita beli labu siam. Yang apa yang kita lihat cara trik belanja ya, itu di tukang sayur itu pilih yang warna-warni. Ada hijau, ada putih, ada ungu, ada oranye, ada kuning. Ya, ada merah. Nah, sebisa mungkin warna-warni semua. Nah, kemudian nggak usah mikir. Ada sawi kita beli. Ada wortel,
kita beli, ada kacang panjang kita beli, ada tahu, ada tempe kita beli, gitu. Nanti mikirnya di rumah, ya, jangan terlalu mikir nanti, wah ini nggak dibutuhkan, jangan, karena kita akan belanja selama kebutuhan untuk seminggu, teman-teman, begitu ya. Jadi begitu cara mengaturnya. Dan kalau saya lebih senang misalnya nih, saya lebih senang beli sop-sopan ya. Dari sop-sopan itu misalnya beli sop-sopannya 2, itu nanti daunnya diambil untuk bakwan atau untuk tempe goreng gitu. Jadi misalnya 50.000 ya, misalnya 50.000 untuk belanja se seminggu, itu kan bisa dapat sayuran ya, di luar daging. Kalau beli daging ayam, berarti itu juga sebisa mungkin untuk seminggu, teman-teman. Gitu. Itu saya udah mempraktekkan kira-kira 100.000 itu bisa untuk seminggu. Itu, teman-teman. Ya, jadi dan mungkin anak kita jangan jajan begitu. Bukannya kita nggak nggak boleh pelit, nggak boleh, nggak gitu. Tapi kita ajarkan supaya, karena kalau kita sehat, kalau kita pengen sehat, ya harus banyak begitu, teman-teman. Mana ada pertanyaan? Nggak ada ya? Heeh. Aman ya? Gitu. Begitu ya cara mengelola uang. Jadi kita juga perlu mengajarkan kepada anak-anak kita untuk hidup prihatin, teman-teman. Ya. Jadi kemarin kan kita sudah membahas ya bahwa generasi di bawah kita itu adalah gen Gen Y, Gen Z ya, yang notabene generasi stroberi. Ya. Apa itu generasi stroberi? Generasi stroberi itu adalah generasi yang, maaf, tidak kokoh. Ya, generasi yang rapuh gitu. Nah, itu makanya kita penting sekali mengajarkan apa adanya kepada anak-anak. Kalau memang uang kita terbatas, katakan kepada anak-anak, karena mereka juga perlu banyak belajar untuk bagaimana cara mengelola uang gitu. Jangan diada-adain, misalnya anak-anak, Bunda aku mau minta uang jajan buat sekolah, oh ya gitu, bawa bekal aja ya dari rumah gitu. Anak saya juga bawa bekal dari rumah, Bun, pasti lebih sehat, kemudian lebih hemat waktu gitu. Dan ternyata ini menular, teman-temannya juga pada bawa bekal, akhirnya mereka suka tuker-tukeran bekal, kan seru ya kan, yang lain masih antri jajan, mereka udah kenyang. Jadi karena perut perut ini penting, untuk supaya anak-anak kita kenyang itu penting, Bunda. Gitu ya. Kita kalau misalkan membiarkan anak kita jajan, anak-anak itu jajan tuh 5.000, 10.000 ya, 10.000, wow keren. Apa namanya? Kita bisa buat beli menu buat seharian gitu. Begitu ya. Nah, kita boleh jajan. Kapan kita jajan? Itu adalah dengan tujuannya untuk sedekah, teman-teman. Jadi ketika kita jadikan uang jajan itu adalah bukan untuk, karena kita misalnya anak kita karena pengen beng-beng gitu loh. Enggak, anak kita pengen beli es. Aduh, saya tuh kadang suka ngelihat anak-anak sekarang ya, haus-haus terus beli es. Ya, apa minum sedikit, habis itu dibuang. Masih banyak dibuang, Bunda. Astagfirullah. Apalagi kalau pas di hajatan ya, di hajatan itu udah mereka minjem, ya kan, uangnya minjem, terus makanannya banyak kebuang. Ya Allah ya Rabbi, betapa banyak perisai rezeki yang kita lakukan, teman-teman. Itu yang akhirnya keberkahan itu belum menghampiri kita, teman-teman. Begitu. Nah, penting sekali kita itu memiliki hidup yang berkah ya, dan ajarkan anak-anak kita untuk hidup yang berkah, teman-teman. Begitu. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Kurang lebih setengah jam lagi kita selesai ya pertemuan. Nah, jadi kalau anak-anak kita jajan itu dalam rangka ngasih reward atas kinerja dia, misalnya, oh iya adik udah mengerjakan PR, nah, atau adik sudah melakukan tugas dari ibu, ya tanya dulu, jajannya juga pilih yang sehat ya, karena rata-rata jajanan di warung itu juga
mengandung 5P. Pengawet, pewarna, pemanis, perasa, perasa buatan, kemudian pengembang. Wow, keren. Ini menjadi tabungan kesehatan dia gitu loh, teman. Jadi kita lagi nggak ngomong, nanti kapan-kapan kita ngomongin kesehatan ya. Jadi Masya Allah gitu loh, tidak berkah. Jadi ya sebisa mungkin kita berkahlah ini. Bahkan saya tuh eh saya seorang single parent, teman-teman, saya single parent ya. Jadi saya ngomong ini bukan ngomong doang, saya melakukan ya. Saya nih saking anggaran anggaran untuk makan ya, maksud untuk ini untuk mengisi kantong bawah tadi itu apa namanya, kalau beli bakso, kalau dulu kan suka beli baksonya di pangkalan ya kan gitu. Ini ada Bunda Prapti nih, baksonya enak banget gitu, enak banget, top. Kalau ini baksonya Bunda Prapti kudu dicoba nih teman-teman ya. Nah, saya memilih untuk membeli bakso yang lewat gitu, dan itu pun beli bakso itu terus kita makan rame-rame bertiga karena saya sama anak-anak perempuan ya, terus dia kemana sih itu, karena di bakso juga kadang itu adanya pewarna gitu. Jadi itu adalah makanan hiburan. Jadi teman-teman itu harus bisa membedakan mana makanan inti dan mana makanan hiburan ya. Apa itu makanan inti? Nah, kita ngomong kesehatan lagi nih. Makanan inti itu adalah makanan yang banyak mengandung enzim. Tubuh kita ini perlu sekali makan makanan yang banyak mengandung enzim ya. Supaya apa? Supaya metabolisme kita bagus, teman-teman. Itu ya. Makanya itu kemarin kan kita ngebahas tuh ya. Kenapa sih orang Indonesia itu umur 40-50 tuh kok kayaknya udah loyo gitu kan, udah tidak fresh ya kan. Sedangkan orang di luar negeri 50, 60, 70 tuh masih fresh, masih gagah gitu. Sedangkan kita tidak. Kenapa? Karena makanan gitu kan. Kemarin teman-teman ada yang bilang, karena makanan Bunda. Iya, betul. Nah, itu. Nah, ya semoga pemerintah lebih aware kepada rakyatnya. Sebetulnya ini tugasnya pemerintah, teman-teman ya. Melalui LKI, melalui BPOM ya, untuk menjaga supaya, karena anak-anak itu kan aset bangsa ya. Supaya anak-anak kita, aset bangsa ini makanannya yang sehat-sehat aja gitu, gitu ya. Ya, insya Allah melalui Magnet Rizky ini nanti kita Indonesia menuju negara yang ajaib, teman. Mulai dari kita peduli dengan diri kita dan keluarga kita dulu, teman. Gitu ya. Nah, jadi penting banget. Tadi kan karena saya ngomongin pengeluaran uang mengenai makanan sehari-hari, akhirnya ngebahas makanan tuh. Kita penting untuk banyak makan makanan inti yang tidak intinya nanti dulu deh gitu, banyakin yang inti-inti dulu ya. Nah, kalau baksonya Bude Prapti itu, Bu Suprapti itu saya makan tuh. Wah, jadi enak banget. Saya kayak tadi pagi saya bikin oseng oseng apa namanya, wortel sama sawi sama bakso digelondongin aja. Wah, anak-anak senang. Kadang saya juga habis makan ambil baksonya Bude Prapti langsung saya makan. Saya makan daging gitu. Enak ya. Nah, begitu ya teman-teman. Intinya kita untuk biaya hidup sebisa mungkin 40% aja, teman-teman. Ya, atau 50% lah gitu ya, teman-teman. Jadi, paham ya? Saya jadi 50%. Iya. Anak 700 ada 50%. Nah, tolong izin lebih lagi ya. Nah, ini kan kita ingin membangun keluarga ajaib. Keluarga ajaib itu apa? Keluarga ajaib itu adalah keluarga yang mandiri, yang kuat keuangannya, kuat kesehatannya, kuat ilmunya, dan kuat sosialnya. Ya, itu. Itulah keluarga ajaib. Nah, kuat keuangannya itu berarti orang kaya. Nah, kita harus bisa membedakan apa kebiasaan orang kaya dan orang belum kaya. Ya, orang belum yang membedakan orang kaya dan orang belum kaya itu adalah orang kaya itu adalah disiplin dan rajin menabung emas LM sebelum belanja. Jadi selalu memprioritaskan ketika ada uang masuk, yang diprioritaskan adalah kantong atas kiri. Ya. Jadi selalu mendahulukan menabung emas sebelum belanja, sebelum melakukan yang menyalurkan ke kantong bawah, teman-teman. Ya. Kemudian fokus pada aset produktif, kantong atas.
Ya, aset produktif itu adanya di sini kantong atas. Sahabat dan Rasulullah dan sahabat adalah orang kaya. Fokusnya tidak mencari uang, tapi membangun kekayaan. Itu membangun kekayaan itu adalah membangun taman, kunci rahasia dari magnet rizki. Nah, ada salah satu ilmu di magnet rizki itu adalah membangun taman, ya. Membangun taman itu nanti teman-teman belajar ya, belajar ikut kajian di magnet rizki, kemudian ikut seminar magnet rizki, ya. Itu nanti akan diajarkan bagaimana cara membangun taman, teman-teman. Gitu. Nah, ini adalah kunci rahasia magnet rizki, ini adalah di membangun taman, ya. Jadi bagaimana caranya kita pun ketika belanja, ya, kita itu adalah dalam rangka membangun taman tadi juga, teman. Nah, kenapa harus emas? Ya, kenapa harus emas? Bukan rupiah. Kalau rupiah itu masih di sini dan itu bukan aset, ya, bukan investasi. Karena emas itu tidak kadaluarsa, tidak terkena inflasi, tidak bisa dipalsukan. Untung jika disimpan, lebih untung jika didagangkan, gitu. Jadi kayak rupiah itu kan dalam bentuk kertas ya, itu kan bentuknya ganti-ganti ya. Dulu kita waktu masih kecil kenal dengan uang 25 perak, 50 perak, mana sekarang kita nggak muncul, sekarang nggak muncul lagi. Artinya apa? Artinya itu terkena inflasi. Ya, inflasi inilah yang membuat akhirnya ya kadaluarsa lah. Uang 50 perak udah nggak laku lagi kan sekarang ya teman-teman ya gitu. 100 perak aja udah nggak laku gitu kan. Gitu. Terus kalau rupiah kan bisa dipalsukan. Nah, kalau emas kan tidak bisa dipalsukan. Ya. Kalau rupiah kalau disimpan, teman-teman tahu ya, pernah ada kejadian orang menyimpan rupiah kertas ya. Ternyata dirayapin. Masya Allah, padahal jumlahnya tuh jutaan. Gitu. Dikresek. Ternyata isinya rayap. Ya Allah. Oh, keren kan? Itu. Nah, bagaimana coba kalau orang itu sudah mengenal emas, coba kalau orang itu sudah mengenal magnet rizki, bagaimana cara menggerakkan uang, bagaimana cara membangun keluarga yang ajaib, gitu. Ya, dahsyat ya. Jadi sangat-sangat disarankan untuk memiliki emas. Emas yang seperti apa? Sangat-sangat disarankan lagi emas yang berjamaah. Ada loh emas itu ada yang sendirian, ada yang berjamaah. Saya izin minum dulu ya teman-teman. Jadi dulu saya waktu saya kerja ya, saya mengadakan arisan dengan teman-teman. Arisan memiliki emas antam. Nah, bagus sih itu nabung. Tapi yang saya nggak suka itu adalah emas antam itu kan itu ada sertifikatnya ya, ada sertifikat kecil gitu kan, ada emas ada sertifikatnya. Nah, pada saat itu saya pernah melakukan buyback yang sertifikat keluaran tahun 2000 sama keluaran tahun 2023 itu nilainya beda. Itu. Jadi dilihat sertifikatnya. Oh, ini tahun 2000. Oh, jadi nanti harga buybacknya di bawah. Itu. Nah, itu saya, nah, kok bisa seperti itu ya? Nggak tahu kalau sekarang bagaimana. Apakah masih seperti atau enggak. Nah, akhirnya emas antam itu saya jual semua ya. Kemudian saya dipakai buat modal bisnis. Kemudian ya alhamdulillah sekarang saya belajar magnet rizki, dikenalkan oleh Dinar Khairul Rozikin, oleh Ustadz Nasrullah. Makanya saya senang tuh. Karena di Dinar Khairul Rozikin itu jujur ya, the best product, the best buyback, the best community gitu. Jadi kita nggak usah mikir oh nanti harga jualnya berapa ya, harga jualnya nanti harga buybacknya terlalu rendah, nggak. Kita nggak usah mikir seperti itu. Ketika kita butuh uang, kita nggak usah berpikir seperti itu pasti kita mendapatkan harga buyback dengan harga yang terbaik, teman-teman. Begitu ya. Nah, ini ada caranya ya. Teman-teman pengen nggak jadi miliarder? Pengen ya? Siapa yang pengen jadi miliarder? Coba katakan saya. Coba siapa yang pengen jadi miliarder? Ini caranya. Nanti saya mau akan kasih tahu caranya menjadi miliarder. Boleh ditulis di chat ya. Saya, alhamdulillah Bunda Lestari masih menyimak. Yang lain, weh Bunda Ella, keren-keren. Saya siap. Nah, bagaimana caranya?
Pertama itu adalah taubat holik ya. Kita sholat taubat ya. Kita minta maaf kepada Allah karena saya kok baru tahu ilmunya sekarang. Bunda Eti keren saya gitu. Oh, nah, ini ada caranya. Yang pertama itu adalah kira-kira teman-teman pengen menjadi miliardernya kapan? Apakah 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, atau 20 tahun yang akan datang? Silahkan ditulis juga di chat. Apakah teman-teman sekarang sudah jadi miliarder? Atau uh, atau belum dan akan menjadi miliarder? Kira-kira dalam waktu berapa tahun teman-teman pengen jadi miliarder? Jadi teman-teman punya tabungan yang jumlahnya miliaran. Gitu. Kira-kira pengen berapa tahun? Ada yang pengen 5 tahun? Ah, ini ada caranya. Kita ini ya, kita lihat nih angka di sini nih teman-teman ya. Ini 12 juta, 28 juta. Pengen banget 5 sampai dengan 10 tahun ke depan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Kita 1 tahun. Oke, siap. Bunda Eti dan Bunda Ella 1 tahun. Anggap Bunda Eti dulu. Bunda Eti Bunda Ella dulu. 5 sampai dengan 10 tahun ke depan. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi nanti Bunda Ella punya properti, punya rumah. Ya bayangkan 5-10 tahun ke depan itu Bunda Ella bakalan punya rumah dari uang cash. Wow, keren ya. Tanpa KPR, tanpa pinjaman. Orang kaya banget itu ya. Misal 10 tahun Bunda, amin, 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 amin. Bunda Lestari 5 tahun. Kita mulai dari yang 10 tahun dulu ya. 10 tahun. Kita lihat nih angkanya nih 10 tahun. 10 tahun kita tarik ya. Ini kalau Bunda nabung 10 tahun ini baru terkumpul 300 juta ya. Kalau Bunda nabungnya 1/4 dinar ya. 1/4 dinar itu beratnya emasnya 1,06 gram. Kalau Bunda nabung 1/4 dinar setiap bulan, dalam waktu 10 tahun Bunda punya tabungan 300 juta. Waduh. Ya. Kalau pengen dalam waktu 10 tahun Bunda pengen jadi miliarder. Nah, ini nih 10 tahun ya. Nih 1,202 miliar ya. Bunda tiap bulan disarankan menabung minimal 1 dinar, Bunda. Amin, amin. Ya, cash. Harus, Bun. Ya, insya Allah kita cash semua. Ya. Nanti kita lihat bahwa dengan kita memiliki emas, dinar, barang-barang tuh jadi murah semuanya. Ya. Ini kalau di Cirebon harga rumah misal rata-rata 500 ya, 500 juta ya. 400-500 juta gitu ya Bu Ella ya. Berarti Bunda kalau pengen punya rumah cash, Bunda nabungnya minimal misalnya pengen punya rumah cash dalam waktu 10 tahun. Setengah dinar udah cukup Bunda. Bunda lihat, saya amin, amin, amin. Bagaimana caranya? Ini Bunda, caranya adalah Bunda saving dinar dalam bentuk dinar ya. Ini adalah tabel ajaib ya. Ini adalah tabel ajaib caranya kita menjadi miliarder. Gitu ya. Kalau Bunda pengen misalnya pengen punya rumah. Rumahnya harganya 600 juta. Berarti minimal menabung 1/2 dinar tuh. Ya, 1/2 dinar tiap bulan. Begitu. Maka dalam waktu 10 tahun dijamin insya Allah teman-teman bakalan punya rumah. Ya. Kalau pengen menjadi miliarder, ya punya uang miliaran, berarti teman-teman setiap bulan minimal yang 1 dinar nabung. Maka dalam waktu 10 tahun, teman-teman akan menjadi seorang miliarder, punya dana minimal 1,2 miliar. Dan ini harganya akan naik lagi. Jadi nanti di akhir zaman, teman-teman, harga emas itu naiknya melejit loh. 1 gram itu bisa 5 juta loh, teman-teman. Percaya sama saya. Jadi ini bisa jadi ini harganya bukan 1,2 tapi 2 miliar, teman-teman. Itu. Jadi penting banget kita untuk mengkonversi rupiah ke dinar ya.
Nah, ini jadi ya Bunda Ella, semoga Bunda Ella untuk menjadi seorang miliarder 10 tahun ke depan ya. Semoga Allah mudahkan untuk saving minimal 1 dinar tiap bulan, Bunda. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, yang ini nih. Cus, kita tarik garis lurus. Atau yang pengen 5 tahun. 5 tahun, nah 5 tahun pengen menjadi miliarder. Cus, ini ya, kita tahun kelima, tarik garis lurus ke sini. Kelihatan kan ya? Kalau kita 2 dinar, 3 dinar. Maka dalam waktu 5 tahun dijamin Bunda akan menjadi miliarder. Gitu. Atau pengen dalam waktu 1 tahun. Amin, amin Bunda Eti. 1 tahun pengen jadi miliarder. Nah, maka ini. 1 tahun pengen jadi miliarder, maka Bunda savingnya yang 2 dinar masih kurang, 3 dinar, 4 dinar. Tiap bulan minimal yang 10 dinar, Bunda. Pokoknya kalau ini aja 255 ya, 5 dinar. Berarti ya 10 dinar lah, Bunda. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Begitu, Bunda. Bunda nabung minimal 10 dinar sebulan. 10 dinar itu best buyback. Best produk ya. Kalau yang lain dinarnya bentuknya bundar ya. Kalau yang 10 dinar bentuknya kotak dan ininya ini apa lambang pintu Ka'bah gitu. Ya Allah, amin 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 ya. Semoga teman-teman dimudahkan untuk memiliki 10 dinar. Amin amin ya Rabbal Alamin. Ini namanya tabel ajaib gitu. Kalau penghasilan saya 5 juta, Bunda gimana? 5 juta tadi kan untuk investasi minimal 10%, ya. 500 rupiah. 500 rupiah itu jatuhnya setengah gram. Setengah gram atau separohnya dari 1/4 dinar. Berarti kalau ke 1/4 dinar aja untuk menjadi miliardernya itu di tahun ke-18 ya. Nih, tahun ke-18 berarti kalau Bunda nabungnya yang 0,5 gram sebulan atau 500.000 ya, itu dalam tahun ke-36. Tahun ke-36. Kalau Bunda sekarang usianya 40, berarti kira-kira usia 76 gitu ya. Gitu. Insya Allah Bunda kan 76 masih muda ya, masih cantik gitu kan. Karena selalu ini kan, selalu positive thinking, selalu positive feeling gitu. Jadi makin keren nanti, makin cantik. Gitu. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi siapkan ya, siapkan menjadi seorang miliarder. Silakan kalau ada pertanyaan. Amin amin. Masya Allah, semangat semuanya. Nah ini, pernahkah Anda bertanya, kenapa satu kambing pada zaman Nabi dan saat ini masih 1 dinar? Sedangkan jika dihargai dengan uang kertas, harga kambing setiap tahunnya semakin naik. Nah, kenapa? Zaman Nabi 1 dinar itu sama dengan 1 kambing. Sekarang 1 dinar masih 1 kambing. 1 dinar itu beratnya 4,25 gram atau 1 ekor kambing. Harga seekor kambing sekarang kadar inflasi emasnya 0%. Jadi kambing ini adalah makanan yang diberkahi ya teman-teman. Dan dinar itu adalah kita memiliki dinar itu adalah kita menjalankan sunnah Rasul. Nanti di akhir zaman itu tidak akan berlaku rupiah, yang berlaku itu adalah emas dan dinar, teman-teman. Begitu. Dan sekarang Amerika itu banyak sekali orang-orang Amerika yang berbondong-bondong ke Indonesia nyari emas di Indonesia. Keren ya, gitu. Nah, atau ini 1 kilo emas di tahun 2025, di tahun 2005 untuk membeli mobil Innova itu cukup dengan 1 kilo emas, ya. Seharga 1 kilo emas itu di tahun 2005 itu seharga mobil Innova, ya. Innova 2000. Nah, nanti di tahun 2020, bukan nanti ya, sekarang nih di tahun 2020, itu 1 kilo emas itu seharga BMW. Wow, keren. Dan
Teman-teman bisa bayangkan beberapa tahun yang akan datang, bisa saja 1 kilo emas itu seharga Lamborghini. Jadi kalau kita menabung emas, mobil itu semakin lama semakin murah, teman-teman. Paham nggak? Kalau dulu beli satu Innova itu perlu 1 kilo emas, nah kalau sekarang beli Innova itu nggak perlu 1 kilo emas. Karena 1 kilo emasnya sekarang udah bisa dapat BMW. Separohnya. Berarti cuma setengah kilo emas. Jadi sebetulnya impian itu kalau kita menabungnya benar dalam bentuk emas dinar ya, impian itu ke depan itu makin murah, makin mudah untuk menggapainya. Mobil itu makin murah begitu ya. Itu. Nah, ini Toyota Fortuner nih harga mobil naik terus tidak ya. Ternyata kalau kita nabungnya pakai rupiah harga mobil naik terus. Tapi kalau kita nabungnya emas ternyata sebetulnya harga mobil itu tidak naik, bahkan justru turun 46% jika kita hitung dalam bentuk emas dan dinar, teman-teman. Masya Allah ya. Semoga teman-teman bisa menjadi keluarga yang kokoh ya, keuangannya ya, keluarga yang ajaib. Ayo, kita kan pengen menjadi keluarga ajaib ya. Kita ingin ya caranya seperti ini ya. Nah, ini inflasi di Bank Indonesia itu 5 atau 8% per tahun. Jadi kalau kita mau nabung itu harus di atas inflasi. Ya, harus di atas inflasi. Itu kita kalau kita nyimpannya dalam bentuk rupiah, Bunda, kita nggak akan kekejar orang rupiah kita itu kemakan sama inflasi. Jadi kita itu nggak akan kekejar ya. Maka kita harus menabung emas karena nabung emas itu di atas inflasi nilainya. Nih, sedangkan emas murni pertumbuhannya rata-rata 15 sampai dengan 40% per tahun. Wow. Kalau rupiah tadi 5 sampai 8%, kalau emas itu 15 sampai 40% per tahun. Dahsyat ya. Nah, kenaikan emas lebih tinggi dari inflasi dan mempercepat pencapaian impian Anda. Siapa yang pengen impiannya cepat terwujud, maka menabung emas dan dinar, teman-teman. Di hadapan emas, semua barang cenderung harganya turun. Ya, misal telur vs emas. Desember 2017 harga telur itu 21 kilo. 21.000 sekilo. Harga buyback emas Antam pada saat itu adalah 555.000 2017. Desember 2021 harga telur 25.000 per kilo. Sekarang rata-rata 30.000 sekilo ya Bunda ya. Harga buyback emas Antam 827.000. Oh. Jadi kalau pegang 1 gram emas di tahun 2017 dapat 26 kilo telur. Tapi tahun 2021 1 gram emas malah bisa dapat 33 kilo telur. Lebih banyak 7 kilo telur. Gitu. Nah, jadi untuk kebutuhan kita sehari-hari pun ya sebisa mungkin kita nabungnya emas gitu ya. Jadi harga telur malah turun kalau kita pakai nabungnya ukuran emas. Padahal cuma beda 4 tahun. Keren kan? Barang lain juga seperti itu hitungannya. Jadi gampangnya untuk telur seperti itu. Jadi Masya Allah ya. Nah ini belum biaya ONH juga. ONH tahun 2005, ONH itu 23 juta. Rata-rata harga emas pada saat itu 2005 itu adalah 1 gramnya 135.000 ya. Kemudian kalau dikonversi pada saat itu 174 gram ya. Kemudian naik 2006 26 juta dikonversi ke emas jadinya cuma 151 gram. Jadi setiap tahun itu harga ONH itu bukan naik tapi turun kalau kita nabungnya dalam bentuk emas, teman-teman. Ya. 2007 ONH 27 juta, kalau dikonversi ke emas cuma 138 gram. 2008 ONH 32 juta, dikonversi ke emas 119 gram. Wow, keren, Masya Allah ya. Kemudian 2009 ONH-nya naik 30 juta. Oh, 2009 30 juta. 2010 31. Oh, 2011 aja nih. Ya. 2011 33 juta ya.
naik 37 juta. Kalau dikonversi ke emas hanya 67 gram, teman-teman. Keren 2012 ya. Harganya naik 34 juta ONH, tapi dikonversi ke emas hanya 67 juta. Jadi bayangkan tuh, kalau kita nabungnya benar dalam bentuk emas, harga apa-apa tuh makin murah ya. Bahkan harga kenaikan ongkos haji pun semakin murah, teman-teman. Nah, belum lagi biaya pendidikan. Nah, biaya pendidikan kalau kita nabung emas ya, itu harganya turun 23%. Gitu. Ya. Nih, padahal ininya naik nih. 2020 harga kuliah di UI jurusan teknik itu 25 juta. 2020 jadi 50 juta. Deviasinya 25 juta ya. Deviasi 100%. Tapi kalau dikonversi ke emas ya, tahun 2010 kita hanya perlu 15 gram emas. Tapi tahun 2020 hanya butuh 12 gram emas. Artinya harga pendidikan anak-anak pun kalau kita nabung dalam bentuk emas itu makin turun. Keren ya? Masya Allah, dahsyat. Ya, semoga kita banyak terbangun keluarga ajaib. Jadi kesimpulannya emas dinar adalah tabungan terbaik, teman-teman. Ya, ayo. Ini enggak yang bentuknya dinar, nanti ada bentuk yang lain juga. Hal paling penting dari emas karena sepenuhnya syariah. Barangnya dipegang sendiri dan tidak terkena ribawi. Hindari uang emas digital, pilih yang fisik saja. Jadi kalau teman beli, Bunda saya mau beli emas tapi digital, oh jangan, tidak, nggak boleh ya, ya. Pilih emas yang bentuknya fisik. Beli bisa, nah terus penyimpanannya gimana? Bisa dalam bentuk berangkas kecil di rumah ya, atau kalau saya disamarkan di antara tas-tas itu ditaruh ada di dompet kecil ya, dompet kecilnya dimasukin ke tas ya. Nah, di antara tumpukan-tumpukan tas itu gitu. Ditaruhnya di belakang pintu gitu. Jadi santai aja gitu ya. Insya Allah Allah yang jaga. Rencanakan untuk menyisihkan pendapatan kita untuk membeli membeli masa depan dengan menabung emas. Menurut perencana keuangan harus disisihkan 20%. Coba hitung sekarang. No, ternyata bukan 10%, teman-teman, tapi 20%. Kalau kita pengen sungguh-sungguh, ya. Jadi kalau yang penghasilannya 5 juta, minimal 1 juta itu harus sudah langsung disisihkan dalam bentuk emas, ya. Misalnya penghasilan 5 juta per bulan, plus gaji istri 3 juta, jadi total 8 juta, harus menyisihkan 1,6 juta per bulan. Agar masa depan kita cerah. Nah, itu ya. 10 menit lagi. Kapan saat tepat membeli emas? Itu adalah saat punya uang. Ya. Jadi kapan? Pada saat gajian. Bukan pada saat harga emas turun. Bukan. Gitu. Bunda, harga emasnya lagi naik ya. Ya, mau beli nggak jadi deh. Gitu. Nah, itu bukan. Gitu. Kalau kita pengen membeli emas, ya kita fokus ke emas. Fokus ke dinar. Ya, gitu. Karena membeli emas jangan tunggu harga turun. Karena kita tidak tahu kapan turunnya. Bahkan selalu naik. Selalu naik, Bunda, harga emas gitu ya. Kalaupun turun sesaat, bisa jadi uang kita sudah terpakai. Jadi, kebayang nih, misalnya Bunda membeli 1/4 dinar. 1/4 dinar itu misalnya harganya 1, sekian juta ya. Atau Bunda beli yang 2 dinar ya, harganya 2 juta lewat. Sebetulnya yang Bunda itu berhasil menyelamatkan uang sebesar 2 juta. Ya. Kalau ternyata nanti harga emasnya ya apa namanya mau di buyback, harganya turun dong. Bunda jangan lihat itunya, tapi lihat pada saat momen Bunda berhasil menyelamatkan uang 2 juta di Bunda kerangkeng ya dalam bentuk emas dan dinar. Itu yang momen yang paling penting, teman-teman. Gitu. Karena emas dinar sendiri turunnya hanya sesaat, tapi lebih banyak naiknya, teman-teman. Gitu. Ya, biasanya turunnya sedikit ya, begitu naik, tinggi gitu. Nah, Masya Allah ya. Gitu. Jadi membeli emas itu pada saat kita punya uang, kapanpun ya. Pada saat gajian, saat terima bonus, saat dapat arisan, saat dapat keuntungan, dan lain-lain. Tiba-tiba ada uang, niatkan untuk
beli emas dinar ya. Membeli emas itu dari uang yang disisihkan, bukan disisakan ya. Itu. Kan kita pengen kaya ya. Emas yang mana yang bagus dibeli? Ada 3 kriteria. Itu emas yang asli, kemurniannya teruji, yang desainnya bagus dan nancep di hati, jadi sayang untuk dijual kembali, jadi lebih panjang masa tahannya si emas, dan spreadnya paling rendah. Jadi pas dijual dapat harga terbaik gitu ya. Ini adalah kriteria emas yang terbaik. Mohon izin, baterainya habis. Nah, ya. Bunda, sholawat ya. Semoga Bunda semuanya menjadi orang-orang yang kaya ya. Keluarga yang ajaib. Nah, kemudian ini belum lagi spread ya. Spread itu adalah selisih beli dan jual. Semua barang ada spreadnya. Contohnya emas merek Antam. Itu emas merek Antam itu spreadnya 9-11%. Ada perhitungannya. Wah, ini nih laptopnya keren, kalau dicas begini nih, kursornya tidak terkontrol. Gitu ya teman-teman. Ini sudah ada hitung-hitungannya ya. Jadi dinar khairuzzikun adalah spread yang paling rendah. Sudah ada hitung-hitungannya teman-teman ya. Nah, dinar mulia di zaman Nabi dan akan mulia di akhir zaman. Akan datang kepada manusia suatu masa yang mana tidak bermanfaat di masa itu kecuali dinar dan dirham. Hadis riwayat Ahmad. Nah, keunggulan dari dinar khairul razikin adalah the best design, the best community, the best buyback. Ini 7 alasan kenapa memilih dinar ya. Ya, alasannya. Dan kita jangan melihat memilih emas itu bukan seberapa murah saat membeli ya. Jangan memutuskan wah ini nunggu murah, jangan. Tapi namun seberapa mahal saat menjualnya kembali. Jadi misalnya, Bunda, kok ini sama Antam harganya di bawah Antam di bawah ya? Bunda jangan lihat seperti itunya, tapi lihat buybacknya. Dinar itu adalah harga buybacknya yang paling bagus. Dinar khairul zikin teman-teman. Ya, jadi yang Bunda perhatikan itu adalah harga buybacknya. Jadi Bunda tidak akan rugi. Nah, untuk yang belum mampu untuk dinar, silahkan untuk menabungnya dalam bentuk MR Gold. Jadi MR Gold itu adalah emas kecil. Ini adalah solusi ya, solusi untuk kita mengumpulkan dinar. Jadi ya MR Gold bisa dijalankan oleh mahasiswa, kemasannya bisa dibuat lebih cantik ya, untuk orang-orang yang gajinya belum besar. Nah, MR Gold ini juga bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jadi anak-anak kita itu uang jajannya kita ikat nih teman-teman dalam bentuk MR Gold. Sampai kemarin itu ada keluarga yang silaturahmi ke saya bilang ke keluarganya, begini, mamah papahnya fokus nabung untuk beli rumah. Nah, anak-anaknya nabung untuk pendidikan. Begitu. Neng, pengen kan sarjana, kuliah sampai sarjana pengen. Nah, ayo, kita harus nabung dalam bentuk anaknya nabung MR Gold, orang tuanya nabung dinar. Begitu, teman-teman. Ya, atau anaknya nabungnya MR Gold yang 0,5, 0,05, orang tuanya MR Gold yang 0,5 begitu. Atau digabung, misalnya anaknya 0,5, nanti kalau udah banyak sama Bunda ditukar jadi 0,5 begitu ya. Alhamdulillah banyak sekali ini ukurannya ya, berbagai macam bentuknya itu teman-teman. Nah, ini juga bisa dibentuk skema ya. Skema jadi bisa puzzle ya. Jadi bisa nanti ditukar gitu. Kemudian ini banyak sekali testimoninya, banyak sekali untuk hadiah-hadiah cantik-cantik sekali. Atau untuk ini orang-orang sukses ya, orang-orang kaya, orang-orang tokoh-tokoh masyarakat sudah banyak memiliki dinar khairul razikin teman-teman. Saatnya teman-teman memiliki dinar khairul razikin ya. Ini ini bahkan orang non muslim ya, mereka orang-orang yang belum Islam itu mereka membeli dinar ya. Ada teman kami di Bali ya, bikin toko emas dinar khairul razikin, itu pembelinya rata-rata orang-orang non muslim teman-teman.
Sampai akhirnya melalui dinar inilah akhirnya mereka tertarik dengan Islam. Banyak di antara mereka yang akhirnya masuk Islam. Ada beberapa yang sudah masuk Islam, teman-teman. Dahsyat ya. Allahu Akbar. Semoga menjadi amal jariah. Nah, saya mengajak teman-teman, ayo bergabung bersama kami di Magnet Rizky Business Academy. Ya, Magnet Rizky sebagai organisasi yang peduli terhadap umat. Ya, setelah pengen sekali membuka perisai rezeki umat supaya kehidupannya menjadi ajaib, selanjutnya adalah kita pengen sekali membuat umat kita itu kaya raya, gitu. Ya, dan pengen sekali saya merumuskan tadi membuat keluarga ajaib itu adalah keluarga yang kuat keuangannya, kuat kesehatannya, kuat pendidikannya, dan kuat secara sosialnya, teman-teman. Gitu. Ayo bergabung bersama kami di MRBA, Magnet Rizky Business Academy, ya. Keuntungannya sangat besar, ya. Akses eksklusif grup MRBA sebesar 5 juta, bisnis briefing oleh Pak Nas, bisa juga coach bisnis. Ini sekarang lagi jalan-jalan nih. Orang-orang yang orang-orang yang aktif di Dinar Khairul Razikin sedang jalan-jalan ke Jogja dan Solo, ya. Tahun depan, insya Allah awal tahun depan itu akan jalan-jalan naik kapal pesiar. Pengen nggak? Ayo, yang pengen jalan-jalan, ayo bergabung bersama kami di Magnet Rizky Business Academy, gitu ya. Mau dapat harga emas dinar diskon seumur hidup, gabung bersama kami di MRBA menjadi SBMR. Silahkan hubungi wakil resmi yang mengundang Anda. Alhamdulillah saya wakil resmi. Di sini ada wakil resmi lagi nggak? Kebetulan tidak ada, ya. Itu alhamdulillah. Pengen Mbak, iya. Bunda Lestari alhamdulillah sudah menjadi MRBA, ya. Bunda tinggal aktifin tuh supaya Bunda menjadi seorang miliarder, ya. Tinggal diwujudkan, gitu. Amin. Bismillah menjadi keluarga yang ajaib. Amin, amin, amin. Nah, insya Allah, alhamdulillah, ya. Semuanya ada solusinya. Dinar mulia di zaman Nabi dan akan mulia di akhir zaman. Nanti saya share linknya, ya, di grup, ya. Cara bergabung menjadi MRBA. Gitu ya. Alhamdulillah. Tinggal waktu 1 menit, ya, 1 menit. Silahkan kalau ada pertanyaan, ya, atau tidak ada pertanyaan juga tidak apa-apa. Nanti japri aja ke saya. Kita bahas lagi ke pertemuan selanjutnya. Berarti mungkin minggu depan, ya. Nanti pertemuan selanjutnya itu kita membahas kesehatan, ya kan? Kita membahas kesehatan. Kan kita ingin membangun keluarga ajaib. Jadi sekarang malam Selasa malam Rabu, insya Allah kita membahas mengenai Dinar Khairul Razikin. Sebetulnya bukan dinar khairul rezekin yang penting, tapi yang penting adalah gimana caranya teman-teman menjadi keluarga ajaib, ya. Keluarga yang kuat, keluarga yang menjadi seorang keluarga miliarder, gitu ya. Nah, alhamdulillah kita sudah menemukan cara yang cepat dan mudah, itu adalah dengan bergabung melalui MRBA. Gitu. Alhamdulillah ala kulli hal sudah jam 21.30, teman-teman. Terima kasih banyak atas waktunya, teman-teman mau mendengarkan informasi dari saya, semoga bermanfaat, ya. Kalau yang bermanfaat itu pasti datangnya dari Allah, ya. Dan karena kelembutan hati teman-teman, akhirnya teman-teman mau menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau ada kesalahan, mohon maafkan, itu semuanya datang dari saya. Saya ucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, 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 ya. Selamat beristirahat, ya. Semangat membangun keluarga ajaib, ya. Sambil insya Allah nanti semuanya ini kita punya anak-anak yang ajaib, ya, pasangan kita ajaib, dimulai dari kita yang ajaib, ya. Alhamdulillah. Jazakillah khair. Sama-sama Bunda Lestari. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairia Idris, pamit undur diri. Kita bertemu lagi di pertemuan belajar bersama Mbak Ria selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup saja. Sama-sama Bunda.